balik lagi dengan aku Liz di channel Ken Liz. Ken lagi kerja, jadi kali ini aku sendiri. Aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman Instagram nanya ke aku di YouTube ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini sebelum aku mulai video ini, sebenarnya aku sudah melakukan aku sudah buat video perkenalan aku sama Ken di channel yang lama aku, yaitu Elizabeth Nala. Tapi karena satu dan lain hal, mungkin aku akan jelasin tersendiri. Kalau kalian pengen tahu, tulis komen di bawah. Karena satu dan lain hal, akhirnya aku bikin channel baru ya. Aku sudah punya lumayan, menurutku ya, itu sudah lumayan banyak subscriber ya, hampir 3.000 lebih, hampir mendekati 4.000 subscribers. Tapi ya sudahlah ya, mungkin bukan rezeki aku. Jadi aku akan buat video perkenalan lagi secara singkat untuk menjawab kekepoan kalian atau keingintahuan kalian tentang aku dan Ken ya, biar kita lebih dekat dan ya biar keep in touching aja gitu ya. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Wiwin Kellen. Happy Sunday kak, sekeluarga. Baby Marty umur berapa kakak? Kembali kerja. Baby Marty umur berapa kakak? Kembali kerja. Salam buat Baby Marty. Terima kasih. Aku akan salamin ke Marty. Marty sekarang lagi tidur. Jadi Marty sekarang hari ini tepat tanggal 5 sudah kayak pengumuman aja, tanggal 5 Mei. Aku lihat tanggalan di atas ya. Tanggal 5 Mei 2020 dia sudah tepat berumur 9 bulan. Aku akan mulai kembali kerja pada saat Marty umur 1 tahun 1 hari. Lalu Marty akan aku titipin ke tempat penitipan anak, jadi di rumah sakit tempat aku bekerja. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, aku seorang perawat di Jepang. Jadi aku bekerja dan sekarang itu aku lagi cuti hamil, bukan, cuti melahirkan. Baby Marty umur 1 tahun 1 hari aku akan kembali bekerja. Oke. Itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Teman terbaik atau sahabat kakak siapa? Aku sih udah langsung DM langsung ke orangnya, tapi menurut aku itu teman terbaik atau sahabat adalah orang-orang yang mau menerima kita, bantu kita, menerima kita, bukan saja kebaikan kita, tapi keburukan kita, terus menerima kita apa adanya, walaupun ya kita mungkin sometimes membuat kesalahan. Dan aku serius sekali ya. Dan ya, orang yang berada di samping kita di saat kita susah dan senang. Dan aku punya banyak teman yang seperti itu, sahabat yang dekat sekali, mulai dari TK sampai kuliah dan kerja dan sampai di sini, sampai di Jepang ya. Lanjut, itu pertanyaan dari Siska Gloria. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Rufi Suri 95, dari Rufi Suri 95, kakak udah berapa lama kerja di Jepang? Jadi saya bekerja di Jepang itu sekitar berapa ya? Aku sampai di Jepang tahun 2009. Anda bisa tebak umur saya berapa? Waktu itu saya masih muda belia. Enggak juga sih. Jadi aku sampai di Jepang 2009. Aku perawat di Indonesia dulunya. Saya kuliah sampai S1, tapi belum sempat ambil nurse. Lalu saya ikut pelatihan bahasa Jepang, pokoknya ikut tes untuk datang ke Jepang, ada lowongan ke Jepang lewat BNP 2 TKI. Jadi ini adalah program pemerintah Jepang dan Indonesia. Jadi mereka buka lowongan, pemerintah Indonesia buka lowongan untuk datang ke Jepang. Aku ikut tes, penuhi semua syarat. Terus habis itu ikut pelatihan dulu di Bandung. Habis itu datang ke Jepang, juga masih ada pelatihan beberapa bulan, 2 bulanan tinggal di sekitar Tokyo gitu. Terus habis itu kita tuh semua berpisah.
ada banyak sekali ya perawat dan caregiver gitu, perawat lansia, calon perawat lansia dan calon perawat di Jepang ya, untuk datang ke Jepang. Lalu kita mulai bekerja, dan awalnya itu aku kerjanya itu bukan sebagai seorang perawat, aku cuma pembantu perawat. Jadi ijazah aku yang di Indonesia itu tidak diakui sama pemerintah Jepang. Lalu aku harus belajar lagi dan ikut ujian dalam bahasa Jepang, ujian nasional beserta dengan calon-calon mahasiswa-mahasiswa perawat Jepang. Kita ikut ujian gitu, ujian nasional ya, dan ujiannya itu sangat ketat, sangat strict. Soal pokoknya sangat strict, kita tuh nggak bisa miring kiri miring kanan, pokoknya banyak lah. Mungkin aku bikin video sendiri ya tentang itu buat kalian yang mau jadi perawat di Jepang, atau mungkin cita-cita kalian ingin jadi perawat bukan saja di Jepang atau di internasional. Itu sangat menjanjikan ya. Buat kalian pengen mau ya, saran aku sih kalau memang ada passion buat jadi perawat, pekerjaan perawat itu menurut aku ya, itu long lasting, di mana saja tuh dicari di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia. Itu menurut aku. Oke, jadi seperti itu, ikut ujian sampai aku lulus. Dan di tahun 2000 berapa ya, sebentar aku ingat, 2012 di tahun ketiga apa keempat ya, kalau nggak salah tahun ketiga deh, tahun terakhir aku sudah mau hampir selesai kontrak. Jadi ya aku lulus ujian, puji Tuhan, dan ya aku kerja sebagai perawat sampai sekarang. Dan sekarang ini aku dalam masa maternity leave, atau yang disebut menjaga anak ya, cuti menjaga anak. Jadi di Jepang itu beda, cuti melahirkan dan cuti menjaga anak itu beda. Cuti melahirkan dan wajib kalau di Jepang itu sekitar 3 bulan wajib harus diambil. Setelah itu kamu bisa balik kerja, bisa enggak gitu ya, seperti itu ya. Lalu jadi cuti setahun, sekarang udah bulan ke-9, ntar lagi aku balik kerja ya. Aku senang ya balik kerja, happy. Soalnya kalau di rumah terus, aduh boring juga lama-lama. Lanjut, dari Virginia Sania, babynya lucu kak, berat badan ama tinggi badannya berapa? Cute SX, aku nggak tahu SX sekali, mungkin ya sekali ya. Berat badannya Marti itu kalau tidak salah hampir 8 kilo, dan tinggi badannya itu hampir 80 cm atau 70 cm. Karena aku lupa, karena terakhir dia ke dokter buat timbang badan itu pas dia umur 7 bulan apa 8 bulan, sebelum 8 bulan kalau nggak salah. Karena di Jepang itu kan ada kayak peraturan gitu, setiap berapa bulan, jadi baru lahir, terus tiap baru lahir 1 minggu apa 2 minggu, terus 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, begitu ya, berurutan. Nah itu dia mulai free itu sampai umur 7 bulanan, sampai 7 bulanan mendekati 8 bulan itu free. Jadi ada pemeriksaan wajib dari pemerintah. Nah selebihnya itu bayar sendiri dan disarankan untuk pergi. Jadi nanti Marti pergi lagi itu sekitar dia umur hampir 1 tahun, ya hampir 1 tahunan gitu. Jadi baru kita pergi lagi. Nah aku akan menjawab juga untuk beberapa pertanyaan untuk Ken juga ya, mungkin ada yang penasaran. Jadi Ken itu sudah berapa lama tinggal di Jepang? Ken itu sudah dia di bawah aku 1 tahun, jadi dia kesini tahun 2010 gitu, pas kalau kalian masih ingat dulu ada tsunami besar di Fukushima. Ya dia datangnya pas tsunami itu, dia ada di Tokyo. Jadi Fukushima sama Tokyo itu kan berdekatan, jadi dia waktu itu lagi di train gitu, terus gempanya datangnya goyang semuanya ya, seperti itulah. Dia datangnya pas saat itu. Terus Ken orang mana? Ken itu orang Amerika, dari bagian Wisconsin. Lalu dari negara bagian Wisconsin ya. Terus Ken itu ngapain di Jepang? Ken itu kerja sebagai guru di Jepang.
gitu. Jadi mulai dia pertama kali datang sampai sekarang dia jadi guru. Nah, tempat kerjanya tuh pindah-pindah. Ada lagi pertanyaan, aku sama Ken ketemu di mana? Aku sama Ken itu ketemu di Jepang. Kami ketemu di Jepang by online, terus tapi in person kita ketemunya di Jepang. Orientasi pertama pada saat ketemu adalah sebagai teman, tidak ada harapan lebih, tapi lama-kelamaan kita hangout, terus kita cocok, jadi ya berlanjut ya sampai menikah. Aku pikir sampai di sini aja dulu sesi tanya jawab kita, perkenalan aku yang sangat singkat ini. Kalau kalian pengen nanya lebih detail, kalian bisa komen di bawah apa aja yang kalian mau nanya tentang Jepang, tentang bagaimana menjadi perawat di Jepang, atau mau traveling ke Jepang, mau apa aja tentang Jepang, atau apa aja yang kalian pengen tahu. Kalian bisa komen di bawah. Terus kalau kalian nonton video aku, kalian bisa tag aku di Instagram atas nama Elizabeth Nala. Aku taruh linknya di sini. Bukan link sih, gambarnya kayak Instagramnya, nama Instagramnya di sini. Kalian bisa mention aku di Instagram. Aku akan post ke Insta Story. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe. Bilang subscribe saja susah. Komen kalau buat kalian yang suka. Kalau kalian sudah subscribe, jangan lupa di centang tanda notifikasinya ya, bel. Aku selalu belibet loh kalau ngomongin ciu. Jadi ya kayak gitu ya, biar kalian bisa tahu video-video yang aku upload. Terus kalau kalian pengen aku kayak bikin lebih banyak videonya Marty atau apa aja, kalian bisa komen di bawah. Ya, terima kasih teman-teman. Matane. Oh ya, matane itu artinya sampai ketemu lagi ya. Itu bahasa Jepang. Matane.